Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Kilanda dari kelas 10C dan saya akan menjelaskan materi tentang bakteri. Jadi, bakteri itu adalah makhluk mikroskopis, alias tidak bisa dilihat secara langsung dan harus menggunakan mikroskop jika ingin dilihat, dan termasuk ke organisme prokaryotik, alias tidak mempunyai membran inti sel. Bakteri bisa hidup di mana saja, bisa di tanah, air, udara, tubuh manusia, bahkan di tempat ekstrim seperti gunung es dan kawah panas. Dan lanjut ke struktur bakteri. Jadi ada dinding sel, fungsinya melindungi dan memberi bentuk bakteri. Kemudian ada membran plasma, mengatur keluar masuknya zat. Dan ada sitoplasma, tempat berlangsungnya reaksi kimia, dan kemudian ada DNA, yaitu materi genetik, serta ribosom, tempat pembuatan protein, dan kapsul opsional sebagai perlindungan tambahan, dan flagel jika ada untuk bergerak, serta pili untuk menempel pada permukaan. Ukuran bakteri sangat kecil. Ukurannya sekitar 0,5 sampai 5 mikrometer. Jadi harus dilihat oleh mikroskopis. Kemudian ada bentuk-bentuk bakteri. Pertama, kokus alias bulat, contohnya Streptococcus. Dan kemudian ada Bacillus batang, contohnya E. coli. Dan Spiridium spiralis, contohnya Spiridium pollutans. Dan kemudian ada Vibrio, contohnya Vibrio cholerae. Dan kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis bakteri berdasarkan oksigen. Jadi jenisnya ada aerob. Penjelasannya butuh oksigen, contoh Mycobacterium tuberculosis. Lalu ada anaerob, tidak butuh oksigen bahkan mati jika kena oksigen. Contohnya Clostridium. Lalu ada anaerob fakultatif, bisa hidup dengan atau tanpa oksigen pun. Kemudian peranan atau manfaat bakteri. Versi menguntungkan dalam pencernaan manusia ada Lactobacillus, yaitu membantu pencernaan usus. Kemudian ada penghasil makanan seperti yogurt, keju, tempe. Nah, itu dihasilkan oleh bakteri Lactobacillus rhizopus dan Lactobacter. Dan kemudian ada pengikat nitrogen di tanah, contohnya contoh bakterinya Rhizobium untuk membantu tanaman. Lalu ada peran sebagai pengurai sampah dari bangkai, membantu daur ulang, dan ada peranan di dalam bidang kesehatan yaitu untuk produksi antibiotik. Nah, bakteri merugikan bisa menyebabkan penyakit. Contohnya penyakit TBC, bakteri penyebabnya adalah Mycobacterium tuberculosis. Kemudian ada kolera, Vibrio cholerae, kemudian ada tipus disebabkan oleh Salmonella typhi. Lalu ada keracunan makanan yang disebabkan oleh E. coli tertentu. Kemudian itu bisa menyebabkan membusukkan makanan, merusak tanaman dan hewan, itu peranan yang merugikan sebagai bakteri. Nah, sebagai penutup ada kesimpulan singkat, yaitu adalah bakteri adalah makhluk mikroskopis prokaryotik. Dan kemudian bentuknya beragam, ada bulat, batang, spiral, dan ada yang menguntungkan pencernaan, dan ada juga yang bisa menyebabkan menjadi penyakit. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.